Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin kita akan sedikit membeberkan acara hari ini ya. Jadi ini adalah acara yang merayakan masa terbaik untuk perempuan dewasa di Indonesia, dan seiring dengan launching produknya Amura yang berkait dengan Pro Age, dengan berbagai produk yang mengedepankan berbagai ingredients untuk merawat beberapa perempuan, seluruh perempuan dewasa di Indonesia yang memiliki kandungan yang bisa kita bilang high technology seperti apple stem cell, kemudian ada peptide, kemudian ada tentunya ceramide dan lain sebagainya yang mendukung untuk menemani seiring menua tanpa ada rasa khawatir, karena kita mengedepankan percaya diri dan juga aging gracefully seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh Mbak, mic ada di sebelah, silakan. Dari mana, dengan siapa, dan pertanyaannya seputar Amura. Assalamualaikum Dr. Cindy. Waalaikumsalam. Saya Hana, wartawan Grip ID. Mau tanya dari tadi notis kulit dewasa. Apa yang dimaksud kulit dewasa sendiri? Apakah dari usia si pemilik kulitnya itu atau ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa dibilang kulit dewasa? Makasih. Ya, terima kasih. Jadi singkatnya adalah istilah kulit itu ada yang mature ya, mature skin, di mana setiap usia dari setiap kulit itu ada perbedaannya. Jadi ada baby skin itu berbeda, kemudian ada yang masa remaja juga berbeda yang berhubungan dengan hormonal ya, dimana berkaitan dengan reproduksi hormonal juga, yang pada intinya berkaitan lagi dengan minyak ya, minyak yang berlebih di usia remaja, maka dari itu ingredientnya berbeda. Dan juga mature skin, usia yang semakin menua juga itu berbeda, yang berkaitan dengan fungsionalnya berbeda. Baik itu produksi minyaknya yang tadinya di remaja itu berlebih, ini jadi justru berkurang, sehingga akan cenderung mengalami kekeringan, kemudian bersisik, gatal, dan lain sebagainya. Nah, inilah Amura hadir sebagai solusi perawatan di kulit yang mengalami aging, dan kita pro age terhadap produk ini. Mungkin bisa ditambahkan? Iya, jadi memang sudah disampaikan dengan Mas Indi gitu, bahwa mature skin ini sebetulnya idealnya memang terbatas sama usia gitu ya, rentang usia. Ada yang bayi, ada yang dewasa, kemudian ada yang remaja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita melihat kondisi bahwa usia real tidak menjamin usia dari kulit si punya kulit itu sendiri. Bisa jadi kulitnya tuh umurnya jauh lebih tua dibandingkan umur sebenarnya gitu, atau jauh lebih muda dibandingkan umur yang sebenarnya, karena polusi, karena hal-hal yang tadi udah disampaikan dari Dr. Prim gitu ya, dari eksternal gitu. Oke, sudah memuaskan jawabannya. Boleh silakan, ada yang bertanya, monggo Mas, mic-nya. Ya, Assalamualaikum. Saya Daus dari SCM Kadiman buat Dr. Cindy. Dok, ini Amura produk skincare yang keberapa? Terus bisa ceritain awal mula bikin Amura ini Bisa lainnya seperti apa? apa sih gitu? Terima kasih. Mungkin langsung saya ke founder utama kita ya. Boleh diulang Mas, sorry, suaranya tadi putus-putus. Tentang awal mula bikin Amura ini, Amura. tantangannya seperti apa? Terus Apa skincare ini buat Dr. Cindy yang keberapa sih join atau bikin? Oh iya, oke. Jadi kalau dari perjalanan Amura ini udah ini tahun kelima kita gitu ya. Nah, terus kemudian hadirnya Dr. Cindy ini justru memperkaya gitu ya, memperkaya knowledge kita tentang skincare gitu ya. Juga rekomendasi formulasi juga cukup membantu dengan adanya Dr. Cindy di Amura gitu ya. Dan struggle-nya memang sekarang tuh untuk kulit dewasa tuh jarang banget gitu. Brand-brand yang memang fokus untuk merawat kulit dewasa itu emang jarang. Gitu. Itu tantangannya gitu ya. Makanya hadirnya Dr. Cindy di dalam Amura ini cukup sangat membantu gitu ya, dalam hal memformulasikan produk itu sendiri gitu Mas. Dokter, Ada lagi ditambahkan Dr. Cindy? Ada lagi Mas? Oke, ada lagi pertanyaan, silakan, kami masih menampung pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh rekan media. Sudah cukup semua? Kalau sudah cukup mungkin ada tambahan. Oh, ada lagi di belakang. Oke, silakan, nama dan pertanyaan dan dari mana? Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya, mungkin ke Dr. Cindy kali ya. Selama ini mungkin sebelum menciptakan skincare untuk merawat penuaan terhadap wanita gitu, mungkin seberapa banyak sih wanita yang mungkin mengeluh terhadap kulitnya yang sudah menua atau penuaan dini terhadap kulit dari dirinya gitu, sampai akhirnya mencetuskan skincare
yang ramah untuk wanita-wanita yang sudah bertambah usia? Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi ini seiring dengan global warming gitu ya, pemanasan global, belum lagi oksigen yang reaktif ya, atau asap di mana-mana gitu ya, itu bisa menyebabkan rusak skin barrier dari segala usia ya, baby, kemudian remaja, bahkan yang menua itu yang menjadi concern utama kita. Kenapa? Karena di usia yang menua itu skin barrier itu jauh cenderung lebih gampang rusak, iritasi, karena fungsionalnya juga berkurang gitu ya. Terkait dari kelenjar minyak yang kurang aktif, kemudian ceramide juga tidak lagi diproduksi seperti di masa remaja itu kita bisa memproduksi ceramide. Tapi kalau di masa yang menua itu ceramide itu justru semakin menurun dan itu mempengaruhi dari kesehatan kulit dari aging skin. Nah, itu yang membuat kita jadi concern untuk semakin meningkatkan kualitas dengan teknologi yang canggih, dengan keilmuan kedokteran yang semakin mumpuni untuk menyehatkan kulit para perempuan dewasa di Indonesia. Jadi kita fokus ke arah seperti itu, kurang lebih. Iya, sedikit menambahkan gitu ya, karena banyak sekali gitu di industri beauty gitu ya, brand-brand itu justru mengeluarkan produk seolah-olah tuh orang takut untuk menua gitu ya, padahal kita tuh bisa menerima usia itu dengan bahagia, dengan merayakan masa terbaiknya gitu kan. Nah, sehingga stereotip ini menurut kami harus diperbaiki gitu, harus diperbaiki. Amura menawarkan produk-produk yang esensial yang tadi diceritakan sama Dr. Pim ya, yang bersifat basic, fondasi untuk memperbaiki dan merawat secara nature ya gitu untuk kulit dewasa, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Revardi boleh dong nambah. Datang ke launchingnya skincare Amura, jadi skincare tapi buat mature skin. Kalau perawatan ala kaitannya seperti apa sih skincare? Rawat kulit mungkin ala kakak. Rawat kulit ala aku yang pasti aku, jadi jenis kulit aku kan apa ya, kombinasi kan. Terus dulu tuh aku tipenya kayak wah nyoba pakai segala macam serum apa gitu. Nah ternyata begitu udah tambah belajar gitu, mempelajari dan memahami kulit aku, ternyata aku butuh basic skincare yang bener aja gitu. Iya, pagi pakai moisturizer, terus yang pasti pakai sunscreen harus wajib. Terus tiap malam sebelum tidur, kalau tergantung kondisi kulit aku tuh, kalau misalnya aku ngerasa lagi jerawatan pasti aku pakai serum atau perawatan yang membutuhkan kulit yang berjerawat, tapi yang pasti aku pakai moisturizer, terus pakai night cream, terus dalam beberapa hari sekali aku pakai retinol. Tapi tipe yang beberapa langkah itu nggak sih, step-step? Nah dulu tuh dulu kayak waktu zamannya 7 step Korean skincare kan, ikutin 7 step, tapi ternyata kulit aku tuh nggak butuh si 7 step itu. Jadi akhirnya sekarang aku bener-bener basic skincare aja. Jadi moisturizer, sunscreen pagi, malam yaitu night moisturizer malam gitu, pelembab untuk malam hari, sama serumnya tergantung kebutuhan kulit aku di hari itu. Tapi kondisi kulit kamu sendiri maksudnya kalau kering gitu kalau lagi apa sih? Kalau lagi agak atau lagi cewek pasti biasa iya. Ya kalau misalnya lagi mendekati dapet ya? Iya, datang bulan gitu, tamu bulan yang lagi datang gitu, udah pasti ada jerawat-jerawat hormonal gitu. Sempat ngerasain masalah kulit yang bikin insecure banget gitu kan? Iya. Sempat banget. Aku tuh kayak perubahan hormon dari waktu sebelum jadi ibu, terus hamil, menyusui. Aku waktu hamil itu sempat benar-benar hormonal acne yang jerawat yang besar-besar sampai leher. Itu tuh parah banget pas 4 bulan pertama. Itu benar-benar bikin aku insecure banget. Sudah nyari skincare susah kan untuk ibu hamil waktu itu kan. Nah itu tapi lewat 4 bulan itu udah mulai membaik. Terus pas udah masuk di usia pertengahan 30 itu tuh baru tuh mulai nyari-nyari lagi karena ternyata perawatannya beda. Aku juga karena secara hormonal juga beda. Semakin usia ke 30 lebih nih kan, apa sih yang dirasa dari kulit? Apakah jadi sulit untuk beregenerasi atau gimana? Itu juga pertama proses regenerasinya terasa lebih lambat kalau buat aku ya. Terus lebih kering. Dulu aku sebelum masih di bawah 30 kulit aku cenderung berminyak gitu, maksudnya lebih lembab.
terus mau makan apapun, mau makan lewat jam 12 malam, kulit nggak kenapa-napa. Nah sekarang tuh aku, kalau misalnya pola makan aku, pola tidur lagi berantakan, itu semuanya alarmnya ada di kulit. Itu aku mulai terasa begitu pertengahan 30 ke atas. Jadi kalau misalnya aku udah mulai jerawat secara hormonal, artinya ada yang salah sama pola makan aku dan perawatan kulit. Makanan apa sih yang dihindari sama Kak Intan? Yang dihindari apa? Aku sebenarnya tipe yang makan apa aja. Tapi aku lebih ke ngatur polanya aja. Apa ya? Mungkin nggak terlalu banyak tepung, sama gula juga agak diminimalisir lah gitu, makan atau minum yang gulanya banyak. Tapi butuh ngeluarin budget puluhan juta nggak sih buat skincare atau perawatan? Enggak. Biasanya nyampe budget berapa nih buat dia perawatan? Budget berapa ya? Kalau buat skincare mungkin tergantung sih. Kadang-kadang pernah maksudnya kayak nyoba, pernah nyoba yang mahal banget, tapi ternyata nggak cocok, kan sedih ya. Kayak udah mahal terus nggak cocok. Kalau sekarang ini mungkin paling top di 2 juta, 1,5 untuk semuanya gitu loh, dari pagi sampai malam. Sempat cobain yang mahal banget ya kayak, tapi ternyata nggak cocok. Nah, itu berarti nggak semua yang mahal itu bisa buat semua orang. Bener, apalagi kan kita orang Indonesia nih, kadang-kadang kita beli skincare produk yang nggak sesuai dengan kondisi cuaca di negara kita gitu kan. Jadi, dan mungkin juga belum tentu cocok sama jenis kulit kita. Jadi ya kayak gitu sih. Aku waktu itu yang ngerasain itu, soalnya itu produk yang bukan buat negara tropis. Aku pakai di kulit aku yang berminyak, terus dia mau kelembapannya tinggi, yang ada malah mereka. Boleh di spill nggak kan nominalnya berapa? Apa ya? Mahal lah pokoknya. 2 digit? Apa? Sampai 2 digit? Enggak nyampe 2 digit. Nggak nyampe. Kalau nyampe 2 digit, aku mungkin nangisnya lebih ekstra lagi. Terus nggak cocok. Jadi tuh kamu menyesalnya seperti apa? Sampai sial nih gitu, udah mehong-mehong nggak? Iya, kali ini kayak kesel aja, kayak kirain skincare dengan harga yang mahal banget, fantastis gitu, pasti bagus, pasti cocok lah gitu. Tapi ternyata nggak menjamin. Balik lagi, semua tergantung sama jenis kulitnya. Tapi pernah sampai ke luar negeri nggak sih Kak buat perawatan? Nggak sih, sejauh ini dokter-dokter dan beauty clinic di Indonesia udah bagus.